Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa hal yang perlu dipelajari tentang customer service. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, apa itu customer service? Yang kedua, tugas dan fungsi customer service. Yang ketiga, tips menjadi customer service profesional. Dan yang keempat, studi kasus. Langsung saja ke topik yang pertama, apa sih customer service itu? Jadi, customer service itu sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi setiap pelanggan. Nah, apakah sebuah perusahaan atau bank itu wajib memiliki layanan customer service? Jadi, semua perusahaan atau bank wajib memiliki customer service. Lalu, bagaimana bila perusahaan atau bank tidak memiliki layanan customer service? Tentu saja, perusahaan atau bank tersebut akan memiliki kesulitan bila mendapat keluhan dari pelanggan dan keluhan tersebut tidak akan terselesaikan. Jadi, customer service itu memegang peranan penting bagi perusahaan atau bank. Customer service dalam perusahaan itu termasuk sebagai frontliner. Apa sih frontliner itu? Nah, frontliner itu merupakan pekerjaan yang tugas secara umumnya itu melayani customer secara langsung. Frontliner juga melambangkan citra perusahaan di depan pelanggan loh. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai customer service di suatu perusahaan. Selanjutnya akan kita bahas tugas dan fungsi dari customer service. Nah, apa saja sih tugas dan fungsi dari customer service itu? Apakah hanya sebagai pelayan nasabah atau hanya sebagai frontliner dari perusahaan? Nah, di sini akan kita bahas ya. Yang pertama ada fungsi dari customer service. Fungsi customer service yang pertama adalah frontline officer, yaitu keberadaan bagian CS ini berada di bagian depan suatu bank. Kemudian yang kedua ada liaison officer, yaitu yang menjadi perantara antara bank dengan nasabah. Kemudian yang ketiga ada information center, yaitu menjadi pusat narasumber informasi-informasi mengenai produk dan jasa bank. Kemudian yang keempat ada salesman atau penjual, yaitu sebagai penjual produk dengan menjual berbagai produk yang ada. Kemudian yang kelima ada servicing atau pelayanan. Yang keenam ada advisor atau konsultan. Kemudian yang ketujuh ada handling complaint. Yang kedelapan ada maintenance customer atau pembinaan nasabah. Itu tadi beberapa fungsi dari customer service. Selanjutnya adalah tugas dari customer service. Yang pertama, melayani pelanggan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Sebagai komunikator. Menjadi resepsionis untuk menerima tamu.
dan mengorganisir administrasi. Setelah mengetahui tugas dan fungsi dari customer service, lalu bagaimana caranya menjadi customer service yang profesional? Berikut kita bagikan tips-tipsnya. Yang pertama, jaga bicara. Jika customer service salah bicara, bisa jadi akan kehilangan calon nasabah. Oleh karena itu, penting hukumnya untuk menjaga bahasa dan juga nada bicara dengan para nasabah. Yang kedua, selalu awali dengan maaf. Tidak memandang siapapun yang salah, tetaplah jaga sikap ramah dan mengalah demi nama baik perusahaan. Yang ketiga, dengarkan. Para nasabah tidak hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang ditemukan, namun ia hanya ingin didengarkan. Oleh karena itu, sangat penting hukumnya untuk mendengarkan penjelasan para nasabah hingga selesai. Yang keempat, minta penjelasan secara detail. Untuk menghindari kesalahpahaman, pastikan kita menanyakan permasalahan dengan jelas dan detail. Jika memang ada kesalahan yang terjadi, mintalah untuk dijelaskan dengan lengkap untuk mempermudah menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ucapkan terima kasih. Setelah pembicaraan selesai, pastikan mengakhiri dengan ucapan terima kasih. Kunci menjadi customer service adalah sabar dan tidak membawa perasaan. Itu tadi 5 tips bagaimana caranya menjadi customer service yang profesional. Selanjutnya, alur proses pengaduan nasabah. Ketika Anda menarik uang di ATM, uang Anda tidak keluar. Apa yang akan Anda lakukan? Tenang, jangan panik. Pertama, datang ke kantor cabang terdekat, kemudian ambil nomor antrian ke customer service. Lalu, sampaikan kronologi kejadian secara runtut kepada customer service, beritahukan dengan jelas di mana ATM tempat Anda mengambil uang, kapan waktu terjadinya, dan berapa jumlah uang yang Anda tarik. Kemudian, customer service akan meminta kelengkapan dokumen seperti KTP, buku tabungan, bukti transaksi, dan dokumen terkait lainnya. Pastikan sebelum datang, Anda sudah menyiapkan dokumen kelengkapan tersebut. Lalu, customer service melakukan pengecekan transaksi melalui sistem untuk memastikan apakah benar Anda melakukan transaksi seperti yang Anda keluhkan tersebut. Selagi customer service melakukan pengecekan, Anda akan diberi formulir pengaduan nasabah untuk diisi. Jika benar terjadi transaksi yang Anda keluhkan, maka customer service akan memproses pengaduan lalu memberikan bukti penerimaan pengaduan kepada Anda. Nasabah dapat memantau pengaduan melalui kantor cabang terdekat atau menghubungi call center dari bank dengan menyebutkan identitas dan menginformasikan kepada petugas bahwa nasabah telah melakukan pengaduan sebelumnya di kantor cabang terdekat. Waktu pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, seorang customer service menjadi jembatan penghubung antara pemilik bisnis dengan konsumen. Suatu perusahaan yang bagus pasti memiliki customer service yang bagus juga. Oleh karena itu, seorang customer service dituntut untuk bersifat baik dan handal, serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada konsumen. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.